nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap sehat, dilindungi Tuhan dengan semangat berserah dalam kebahagiaan yang bersumber dari kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan yang menjadi doa dan bahan permenungan kita. Mazmur Tanggapan pada hari ini dikutip dari Mazmur 106. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Perhatikanlah aku demi keselamatan orang yang datang padamu. Mereka telah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur Tanggapan pada hari ini menawarkan kepada kita satu gagasan dasar yang akan kita renungkan, yakni penyerahan kepada Tuhan. Saat kita bisa berserah kepada Tuhan, seberat apapun beban yang ada pada kita dapat kita tanggung dengan bahagia. Kebahagiaan bisa terjadi dan kita rasakan, kita alami, bahkan sekalipun kita sedang berduka. Kita ingat dalam Injil, Yesus bersabda, "Berbahagialah kalian yang saat ini sedang berduka, bahkan berbahagialah yang dianiaya karena iman kepadanya." Kebahagiaan tidak hanya dialami dalam saat-saat kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, dan hal-hal positif lainnya. Kebahagiaan dapat pula kita alami juga di saat-saat kita mengalami duka cita, penderitaan. Tidak berarti bahwa kita mengabaikan duka cita dan penderitaan itu, tetapi karena kita percaya bahwa dalam duka cita, dalam derita yang sedang kita alami, ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah mencobai kita dengan duka cita dan derita melebihi kekuatan kita. Inilah alasan mengapa sekalipun dalam keadaan pahit, getir, sedih, berduka secara emosi, secara manusiawi, kita tetap bisa berbahagia secara rohani. Dan kebahagiaan secara rohani itu menguatkan kita. Salah satu contoh ungkapan yang sering kita dengar, hati yang gembira adalah obat. Itu yang saya alami
sejak saya masih kecil, dalam keadaan mudah sakit dengan banyak penderitaan-penderitaan secara fisik. Tetapi sukacita selalu saya alami, dan sukacita itu, kebahagiaan itu membuat saya lebih cepat beroleh kesembuhan di saat-saat sedang mengalami duka cita karena sakit penyakit. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sukacita, kebahagiaan bukan diukur hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat manusiawi, tetapi terutama karena kasih Allah yang selalu menyertai kita juga di saat-saat kita mengalami duka cita, mengalami derita, mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam tantangan hidup ini. Saya mendapatkan banyak sharing dari sahabat-sahabat yang di masa pandemi ini mengalami sakit penyakit, bahkan terpapar virus corona. Kesembuhan segera diperoleh selain melalui proses secara medik, obat-obatan yang diberikan dan yang dikonsumsi untuk proses penyembuhan, tetapi juga hati yang gembira adalah obat. Bagi mereka yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya, tetap bisa berbahagia dalam satu perspektif, dalam satu paradigma bahwa yang berpulang, yang meninggal dunia telah bahagia di surga, dan kita yang masih hidup di dunia ini diajak untuk berbahagia bersama yang sedang berbahagia bersama Tuhan. Kalaupun kita mengalami duka cita dan kesedihan, tangis dan air mata, itu bukan untuk yang sedang berpulang, tetapi tertuju pada diri kita yang merasa kehilangan, yang ditinggalkan. Sehingga sebetulnya yang kita tangisi bukan yang sedang berpulang, yang dinaikkan ke dalam kemuliaan dan berbahagia bersama Kristus, melainkan tangis kesedihan untuk diri kita sendiri yang merasa kehilangan. Sahabat peradaban kasih ekologis, pasti panjenengan mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu yang atas dasar iman, harapan, dan cinta kepada Kristus menguatkan kebenaran bahwa dalam keadaan duka cita kita masih bisa berbahagia. Dan persis itulah sabda bahagia yang disampaikan kepada kita. Semoga kita mempunyai iman seperti itu. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, yang sakit dijamah dan dipulihkan sembuh seperti sedia kala dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam